Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pagi hari ini untuk memberikan kesempatan kepada kita semuanya berbagai karena nikmat, terutamanya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan puji syukur alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa duduk bersama dalam rangka sama mengikuti taklim yang akan disampaikan oleh guru kita Haji Syaiful Bahri SHI dengan kajian agama dengan tema hikmah dan keutamaan bulan Muharram. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sesuai ajaran dan tuntunannya, dengan mengharap semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kajian ini kita mulai, mari kita sama-sama membaca umur kita suratul Fatihah. Yang pertama sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan kesehatan yang baik, keluarga kita, saudara kita, dan lingkungan kita. Dan sekiranya pada pagi hari ini ada di antara kita, saudara kita yang sedang kurang sehat atau sakit, kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadirin yati walikulliyatin sholihah bi barakati umul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya seperti biasa Ustaz, nanti di penghujung taklim mohon sediakan waktu untuk memberikan kesempatan kepada para jamaah yang mungkin ada pertanyaan. Dan kami menghimbau kepada seluruh jamaah, mari kita sama-sama fokus mendengarkan kajian apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah apa yang akan disampaikan. Dan kemungkinan karena tema pada pagi hari ini adalah bulan suci Muharram, dan pada bulan Muharram menurut sejarah Islam banyak kejadian-kejadian, banyak terjadi sesuatu, dan di negara bangsa ini juga banyak sesuatu yang terjadi secara ritual besar-besaran. Mungkin nanti ada banyak pertanyaan Ustaz. Untuk itu mohon berikan kesempatan di ujung taklim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala aidan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Insinyur Haji Mudzakkir, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, wabil khusus guru kita semua Bapak Ustadz Haji M. Badri, yang saya hormati segenap jamaah sholat subuh Masjid Baitul Husna, ibu-ibu dan bapak-bapak yang insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir di pagi hari ini akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena juga Allah tidak pernah berhenti memberikan kita kenikmatan. Hingga pagi hari ini Allah masih mencurahkan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, nikmat bisa berwajah bersilaturahim untuk melaksanakan berbagai macam kewajiban kita. Setelah tadi kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita hadir sejenak di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan segala amal saleh yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah karibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah dan keistiqomahan untuk dapat meniti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat, kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Kumaha damang ibu bapak? Saya udah itu doang. Bahasa Sunda artinya cuma itu doang. Kumaha damang. Jangan dilanjutin, bingung saya. Tapi alhamdulillah, kalau kita semua diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat rasa aman, dan insya Allah pada hari ini kita masih bisa makan, maka itulah sesungguhnya hakikat dari kenikmatan dunia ini. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi wa indahu tu'ami yawmihi. Barang siapa, kata Rasulullah, di pagi harinya dia mendapati dirinya dalam keadaan sehat, aman, masih bisa makan pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan dia telah memiliki, merasakan seluruh kenikmatan dunia. Inilah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ta'lim kita ini merupakan bagian dari ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita sudah berada di tanggal 5 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 2023. Berarti kita tahu ada dua sistem kalender yang dipakai di dunia ini. Tadi tanggal yang mengacu kepada tahun Hijriah dan tanggal yang mengacu kepada tahun Masehi. Dan kita tahu ibu bapak bahwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 12 bilangan bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh.
surah At-Taubah surah ke-9 di ayat yang ke-36 di posisi halaman sebelah kiri paling bawah. Kalau kata Ustaz Ali Hidayat sampai posisinya menjadi hak. Masya Allah. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bilangan bulan yang telah Allah tetapkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa ibu bapak? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semenjak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi ke-12 bilangan bulan itu. Karena kita tahu setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, bulan dan bumi itu, maka sistem peredaran waktu itu telah terjadi. Karena kita tahu tahun Masehi itu dia dihitung berdasarkan perputaran matahari, dan tahun Hijriah dia dihitung berdasarkan perputaran bulan. Jadi kedua benda langit ini antara matahari dan bulan dijadikan tolok ukur untuk menghitung kalender atau waktu. Hal ini juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an di surah Yunus surah ke-10 di ayat yang ke-5. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan matahari itu bersinar dan bulan memantulkan cahayanya. Wa qaddarahu manazil, dan Allah telah menetapkan manzilah-manzilahnya. Manzilah-manzilah adalah garis edar yang tetap, yang tidak berubah. Oleh karena itu kita saksikan peredaran matahari, bulan itu dia beredar dengan tetap tanpa berubah sedikit pun. Apa fungsinya? Dalam lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, agar kamu tahu tentang bilangan tahun dan perhitungan waktu, kata Allah. Maka dengan adanya perputaran matahari dan bulan itu yang tetap Allah buat, maka kita bisa menghitung waktu. Kalau sudah 1 hari 1 malam, maka kita sebut 1 hari. Kita sudah bisa menghitung, oh sudah 1 hari, oh sudah 2 hari, karena adanya perputaran waktu, perputaran matahari. Dan seandainya hanya siang atau malam aja, kira-kira bisa kita hitung nggak Pak waktu? Bingung gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memutar matahari siang dan malam, di antara hikmahnya adalah lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dan yang luar biasanya ibu bapak, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan benda yang sangat besar, benda yang mati yang tidak memiliki sistem komputerisasi yang canggih seperti sekarang, itu bisa beredar tepat. Ibu bapak pernah lihat gak ada matahari terlambat terbit? Ini pas jam 9 kok belum ada nih mataharinya, padahal udah jam 9. Pernah kayak gitu gak Bu? Tidak pernah. Dia itu berputar dengan tepat tanpa ada sedikit pun perubahan. Maka itulah kita bisa menghitung kapan itu setengah hari, kapan itu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Maka itulah kita bisa mengenal tentang perhitungan tanggal,
bulan, hari. Ibu bapak hadirin yang rahimahumullah, di dalam bulan-bulan Hijriah, maka bulan Muharram itu menjadi awal bulan di dalam susunan bulan-bulan Hijriah. Kita tahu bulan atau tahun Hijriah itu diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dulu saat akan diterapkan penanggalan Islam oleh Khalifah Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ini kita mau menamakan tahun apa ya? Karena dulu sebelum ada tahun Hijriah itu namanya digantungkan berdasarkan peristiwa. Dan kalau ditanya tahun berapa Rasulullah lahir, maka kita jawab tahun gajah, karena belum ada tahun sekian tahun sekian. Amul Fil, pada tahun gajah. Bulannya sudah ada 12 Rabiul Awal, tahunnya belum ada. Jadi tatkala itu ada peristiwa pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, setelah itu tidak lama lahirlah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tahun kelahiran Rasulullah dinamai dengan tahun gajah. Atau kalau ada peristiwa Rasulullah begitu sedihnya luar biasa tatkala meninggal oleh istrinya, oleh pamannya, kemudian perlakuan orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah menamai peristiwa itu waktu itu namanya Amul Huzni, tahun duka cita, karena belum ada tahun, maka dijuluki Amul Huzni. Kalau banjir, Amul Faidon. Pas corona, Amul Corona. Tapi sekarang udah nggak corona, sekarang udah ada tanggalan. Semenjak Sayyidina Umar, maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan tahun dari tahun bulan-bulan Hijriah itu. Ada yang mengusulkan kapan mulainya tahun pertamanya itu dari peristiwa kelahiran Rasulullah. Ada juga yang mengusulkan dari tatkala Rasulullah wafat, dan ada juga yang mengusulkan yaitu tatkala peristiwa hijrah. Tapi akhirnya para sahabat bersepakat bahwa yang perlu dikenang dan mereka melihat bahwa titik tonggak sejarah peradaban Islam itu mencapai kemajuan itu setelah terjadi peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Maka itulah diabadikan menjadi nama dari tahun Hijriah. Dan dari peristiwa Rasulullah hijrah itu sudah 1445 tahun yang lalu. Sementara kalau tahun Masehi itu baru atau sudah 2023. Kapan satu tahun atau mulai tahun Masehi itu? Yaitu diambil sesuai dengan kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam, tahun satunya. Maka dari Nabi Isa lahir sampai sekarang sudah 2023 tahun yang lalu. Dan makanya dinamakan Masehi, diambil dari Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih, Ibnul Masih ibnu Maryam, Ibnu Masih ibnu Maryam, anaknya Al-Masih, yaitu yang ibunya adalah Maryam. Maka dinamai tahun Masehi, diambil dari kata Al-Masih.
tahun baru itu dengan muhasabah. Banyak orang misal tatkala tahun baru itu mengadakan acara muhasabah. Apa korelasinya antara tahun baru dengan muhasabah? Kita tahu bahwa tahun itu sesungguhnya dia adalah kumpulan waktu-waktu, kumpulan hari-hari. Sementara kita ini ibu bapak, kata seorang ulama tabi'in Ahlul Basrah yang bernama Hasan Al-Basri, kita ini sesungguhnya hanyalah kumpulan hari-hari, hanyalah kumpulan waktu, kata beliau. Ibnu Adam, innama antal ayyam, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu hanyalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yawm dhahaba ba'duka, kata beliau. Kalau satu hari berlalu, maka juga berlalu sebagian dari diri kalian. Artinya apa itu Bapak? Hakikatnya kalau satu hari berlalu, satu tahun berlalu, satu bulan berlalu di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya satu tahun juga kita hilang. Karena kita ini memiliki batas, memiliki kuota kehidupan. Umat Nabi Muhammad yang 60-70 tahun lah. Maka kalau hari itu semakin berlalu, tahun berlalu terus, tahun demi tahun berlalu, maka lama-lama kita ini semakin habis, makin hilang. Bapak semakin lama hidup itu semakin muda atau semakin tua? Semakin muda. Masya Allah. Memang begitulah kita yang itu berusaha untuk melawan tua. Kadang suka-suka lupa kita. Itulah kenapa ada istilah tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi jadi. Karena kadang kita tidak sadar kalau kita sebenarnya sudah tua. Semakin lama kita hidup ini Bu, semakin lemah atau semakin kuat? Semakin lemah. Maka semakin lama maka hilang alias meninggal dunia. Maka itulah kata Imam Hasan Al-Basri, kalian itu sesungguhnya hidup itu hanyalah kumpulan dari hari-hari, dari waktu-waktu, dan kita punya batasan waktu yang disebut oleh Allah. Waktu itu al-ajal, waktu al-ajal. Al-ajal itu adalah batasan, batas akhir dari kehidupan seseorang. Maka karena dia punya batasan waktu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah. Kemudian hendaklah setiap diri seseorang itu memperhatikan apa yang sudah ia perbuat sebagai bekalnya untuk menghadapi hari esok. Hari esok ini maknanya Ibu Bapak adalah kematian dan kiamat. Apa yang sudah kita siapkan, amal soleh apa yang kelak kita akan banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita pagi hari ini, apakah sudah cukup amal kita untuk bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di pagi hari ini, maka nanti tatkala Allah menimbang amal kita di yaumul mizan, maka kira-kira berat mana antara dosa dan pahala yang sudah kita lakukan. Nanti
Nanti kalau ditanya oleh Allah, apa yang sudah kalian perbuat selama hidup, amal apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bermuhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung, mengkalkulasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Allah. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pentingnya momentum tahun baru Hijriah ini dijadikan sebagai momentum untuk bermuhasabah, untuk mengkalkulasi, untuk menghitung amal-amal yang kita perbuat. Ibu bapak hadirin jamaah rahimahullah, mungkin kalau tadi temanya disebut di antara hikmahnya, mungkin itu adalah hikmah yang bisa kita ambil dari bulan Muharram yang merupakan awal dari tahun baru Hijriah. Tapi yang perlu saya sisipkan ibu bapak, bahwa bulan Muharram itu bukan bulan hijrahnya Rasulullah. Ada yang tahu kapan atau bulan apa Rasulullah hijrah? Bu? Kalau ada yang tahu boleh pulang, Bu. Atau saya kasih hadiah umroh ongkos sendiri. Di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang dikarang oleh Syekh Saifur Rahman Al-Barakfuri, dan kitab ini pemenang sayembara penulisan sirah nabawiyah tingkat dunia, itu menyebutkan bahwa Rasulullah itu hijrah bukan di bulan Muharram, tapi Rasulullah itu hijrah di bulan Safar, tepatnya tanggal 27 Safar tahun ke-14 dari nubuwah. Setelah Rasulullah 14 tahun, kemudian Rasulullah hijrah. Artinya 13 tahun berdakwah di Mekah. Kemudian karena situasinya sudah tidak memungkinkan, yang pada puncaknya Rasulullah SAW akan dibunuh oleh kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Abu yang lain, termasuk Abu Gosok. Peristiwa itu akan membunuh Rasulullah. Mereka sudah bermusyawarah di Darun Nadwa bahwa nanti malam akan ada peristiwa, kita akan membunuh Rasulullah. Nah, ini adalah rahasia ya bapak-bapak ya, kata pemuka Quraisy kala itu, jangan kasih tahu kepada siapapun. Pulanglah mereka itu ke rumah, ditanya sama istrinya, habis dari mana? Abang Lahab, Abang Jahal, Abu Lahab, Abang Lahab. Tadi ada musyawarah. Musyawarah apaan? Oh, ini rahasia. Kasih tahu, ini namanya rahasia. Tapi saya nggak kasih tahu. Benar ya, kata Abu Lahab. Iya. Ini hanya kamu aja nih, jangan kasih tahu sama orang. Nanti malam kita bermusyawarah untuk membunuh Muhammad. Tapi jangan, syaratnya jangan dikasih tahu sama orang. Istrinya keluar beli sayur ke abang-abang, ngumpullah mereka. Kalau tidak salah ada 11 orang mungkin musyawarah. Sama cerita juga sama istri, ngumpul dan rumpi di abang-abang bukan sayur. Dia cerita, jangan, kayaknya katanya ada peristiwa nanti malam akan dibunuh Rasulullah, tapi ini rahasia ya, jangan bilang-bilang ya. Dengar yang sebelah cerita juga sama. Begitulah namanya. Kalau rahasia jangan dikasih tahu, kalau alasannya apapun, karena nanti pasti juga akan beda tuh. Ini saya kasih tahu ya, jangan bilang-bilang ya. Ntar yang satunya lagi juga begitu, akhirnya apa? Tersebar juga. Dan Rasulullah juga tahu, dikabarkan oleh malaikat Jibril. Tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Aku jadikan depan dan belakang mereka itu sebagai dinding, maka mereka tidak melihat Rasulullah SAW. Kemudian sudah pergi berhijrah bersama Abu Bakar. Ibu bapak hadirin jamaah rahimahullah, kenapa bulan Muharram itu memiliki keutamaan?
Yang pertama adalah karena bulan Muharram itu masih termasuk ke dalam bulan-bulan haram, maka dinamakan Muharram itu diantaranya adalah karena dia bulan yang disucikan, yang diistimewakan. Maka kita tahu ada dua tempat yang suci disebut dengan Al-Haramain, dua kota suci Mekah dan Madinah. Al-Haramain. Maka bulan haram itu diantara bulan-bulan yang diharamkan, bulan-bulan yang dimuliakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Muharram itu sudah sejak dulu ibu bapak, orang-orang jahiliyah juga menghormati bulan Muharram. Maka mereka menyebutkan Muharram maknanya adalah larangan untuk berperang. Maka mereka itu kalau memasuki bulan Muharram, mereka tidak melakukan peperangan karena untuk menghormati bulan Muharram. Ini adalah bulan istimewa, bulan suci. Minha arba'atul hurum kata Allah. Dan penegasan ini juga disampaikan oleh Allah di surah At-Taubah ayat 36 itu. Nah, ini juga menjadi pemahaman bagi kita untuk memuliakan bulan Muharram. Dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena kalau melakukan perbuatan dosa dan maksiat, Imam Ibnu Katsir menafsirkan fala tazlimu fihinna anfusakum itu, larangan untuk berbuat zalim itu adalah karena kalau dia berbuat maksiat di bulan-bulan haram, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita melakukan kebaikan, maka pahalanya juga berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bulan yang suci, bulan yang harus dimuliakan, diagungkan. Tapi jangan salah kaprah. Karena ada juga kadang mungkin keyakinan sebagian orang, ini termasuk akhirnya larangannya kemana-mana. Kalau tidak salah bulan Muharram itu larangan untuk menikahkan anak. Benar gak Pak? Larangan untuk menikah. Keyakinan yang dibangun di dalam Islam terkait bulan Muharram itu, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dia termasuk bulan yang mulia. Makanya di dalamnya larangannya itu tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh berbuat dosa, melakukan peperangan. Tetapi kata Allah, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Tapi kalau kamu diperangi ya lawan, walaupun itu bulan haram. Nah, itu yang menjadi keyakinan yang bisa kita pahami berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bulan Muharram adalah bulan yang suci, yang mulia, yang cara memuliakannya itu dengan tidak berbuat dosa dan maksiat. Maka ibu yang suka ngomel sama suaminya, Bu, ini bulan Muharram ini berhenti dulu, nanti dilanjutin setelah selesai Muharram. Bapak-bapak yang suka berantem sama istrinya, mencatat senjata dulu. Kadang-kadang itu suami istri berantem mulu. Dulu tetangga saya begitu tuh. Waktu saya garap berantem aja. Tapi yang herannya istrinya hamil dulu. Gimana aja? Ini bulan ini dicatat senjata dulu. Karena dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan ini sebagai muhasabah, sebagai evaluasi, sebagai restorasi untuk kita mengkalkulasi, untuk kita melakukan perbaikan, meningkatkan amal salih. Yang tadi sudah saya bacakan peringatan Allah di surah Al-Hasyr, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri seorang itu memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk menghadapi hari esok, hari kematian dan hari kiamat. Apa yang kemarin, tahun kemarin belum baik, sekarang diperbaiki. Apa yang kurang,
Ibadah apa yang belum kita istiqomahkan, kita istiqomahkan. Kita lihat sholat duha kita. Mungkin kemarin hanya sekali seminggu, sekarang coba ditingkatkan. Kemarin mungkin tahajudnya jarang-jarang, coba tahun ini diperbaiki. Jangan sampai tahun kemarin dengan tahun ini sama. Karena itu rugi, kata Rasulullah. Kita sudah diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai sebagaimana yang Allah ceritakan orang yang mengalami penyesalan nanti di akhirat karena dia tidak memiliki amalnya sedikit. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkaru al-insanu anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia baru sadar nanti di akhirat, ya Allah, seandainya aku dulu aku berbuat untuk kehidupanku hari ini, seandainya. Maka kalimat di situ Allah gunakan apa, Pak? Ya laitani qaddamtu li hayati. Laita itu harapan, keinginan. Tapi kalau laita itu keinginan yang tidak mungkin bisa dicapai. Karena dalam bahasa Arab itu keinginan atau cita-cita itu biasa diungkapkan dengan dua hal. Kadang la'alla atau laita. La'allakum tattaqun, la'allakum tahtadun, la'allakum tashkurun. Kalau la'alla, semoga kamu menjadi orang bertakwa, itu mungkin bisa dicapai. Tapi kalau laita, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai sekiranya dulu aku berbuat untuk kehidupanku hari ini. Dulu sekiranya. Maka begitulah ibu bapak, penyesalan itu memang hadirnya belakangan, dan penyesalan itu sudah tidak berguna lagi. Jikalau andai kata umpama misalnya, itu sudah tidak berguna. Oleh karena itu, inilah urgensinya kenapa DKM memilih tema ini. Selain ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam, juga ini menjadi momentum bagi kita untuk melakukan restorasi, untuk melakukan perbaikan. Wabil khusus kita melihat amal saleh kita untuk meningkatkan amal kebaikan kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kajian subuh pagi hari ini. Ada beberapa waktu mungkin untuk kita tanya jawab. Tafadhal Ibu Bapak. Silakan, ada yang ingin bertanyakan, Pak? Ibu? Ada? Kita beri kesempatan ibu-ibu dulu, baru kemudian bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas paparannya. Ini ada beberapa, ya mungkin 1, 2, 3 ya. Ini berdasarkan ya kadang cerita-cerita, ya berdasarkan kadang celotehan-celotehan anak-anak. Muharram ya Pak. Apakah yang pertama ada peristiwa atau kekaitan ya dengan dikatakan katanya di Muharram itu ada lebaran anak yatim ya, khususnya di tanggal 10 dari Muharram itu. Apakah ada hikmah atau keterkaitan dengan suatu peristiwa? Yang kedua, Muharram kadang itu kan dengan bulan Jawa ya Pak Suro ya. Nah iya, kadang peristiwa tersebut dikaitkan dengan kegaiban, gaib ya. Kadang dalam film-film juga ada malam 1 Suro, ada apalah ya. Itu juga suatu kadang menggelitik juga anak-anak itu suka, wah ini bulan Muharram katanya, bulan gaib, bulan istilahnya peristiwa yang serem-serem. Jadi mohon penjelasan, apakah ada keterkaitan juga ataukah itu hanya tradisi
atau memang ada suatu keterkaitan di tahun tersebut dengan peristiwa-peristiwa yang dikatakan istilahnya peristiwa memang suatu ketradisian, atau memang peristiwa itu mutlak ada hubungannya dengan keislaman. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini terkait bulan-bulan Ustaz. Cuma agak keluar sedikit dari pembahasan. Kalau kata orang Bekasi out of topic gitu ya Ustaz. Jadi setiap bulan kan mungkin dari kita yang sudah bekerja menerima gaji Ustaz gitu ya, atau ada yang berusaha gitu ya, ada punya wirausaha dan mendapatkan pendapatan. Ada yang halal dan haram gitu Ustaz. Nah, mungkin terkaitnya lebih ke, kalau bisa contoh seperti ini, mohon maaf ya sebelumnya Bapak Ibu mungkin ada yang beririsan terkait pekerjaannya gitu, tanpa mengurangi rasa hormat dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita kerja di bank gitu ya, ada namanya riba segala macam ya Ustaz, sehingga akan mempengaruhi hasil pendapatan dari sana. Terutama ada yang meminjamkan, dipinjamkan dan mencatat, kalau tidak salah seperti itu ya Ustaz. Nah, itu yang sudah kelihatan dan jelas gitu hukumnya. Nah, bagaimana yang pekerjaannya yang menyerempet dan bias Ustaz gitu. Contoh misalnya ada satu fulan bekerja di perusahaan properti Ustaz, seperti itu. Dia mungkin bekerja jauh di departemen lain gitu, tidak berurusan sama yang namanya jual beli, sehingga terkait riba dan lain sebagainya. Misal contoh dia bekerja sebagai HRD atau bekerja sebagai desainer atau apapun itu. Nah, pertanyaan saya, dia paham gitu ya, pendapatan perusahaan tersebut itu berawal mungkin beririsan dengan ribawi dan lain sebagainya itu Ustaz, transaksinya. Tapi dia bekerja jauh di belakang yang tidak berhubungan langsung Ustaz. Nah, hukumnya seperti apa Ustaz? Apakah itu tetap menjadi suatu yang kita bisa tolak gitu ya? Karena ini secara tidak langsung kan pendapatan perusahaan dari sana, dan dia mendapatkan gaji per bulan dari hal tersebut Ustaz, dan mereka mengetahui itu Ustaz. Syukuran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dua dulu ya. Yang pertama tentang kaitannya bulan Muharram dengan lebaran anak yatim. Lebaran anak yatim itu sebenarnya adalah tradisi menjadikan bulan Muharram itu sebagai lebaran anak yatim. Menyantuni anak yatim itu siogianya itu setiap saat, bukan sekali setahun. Tapi kata orang Bekasi, daripada kagak sama sekali, ya udah kita jadikan Muharram. Mumpung ini bulan yang mulia, bulan-bulan haram, bulan-bulan dilipat gandakan amal saleh, maka ini adalah saatnya untuk menyantuni anak yatim. Nah, itu masih mending. La tudriku kulluh wa la yutraku kulluh. Kalau kamu tidak bisa melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, itu terkait tentang Muharram, bulan Muharram sebagai lebaran anak yatim. Karena rame-rame memang di bulan Muharram ini akan mengadakan santunan anak yatim. Ya kasihan juga sih kalau disantun cuma sekali setahun. Pas bulan Muharram, kalau bisa setiap hari itu baru mantap. Ana wa kafirul yatim hakadha, kata Rasulullah. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini nanti di surga. Dekat dengan Rasulullah. Kafir itu artinya menanggung biaya anak yatim yang miskin. Ada garis bawahnya Bu ya, anak yatim yang miskin. Maka itulah kenapa anak yatim itu bukan sebagai asnaf yang menerima zakat. Tidak disebutkan bahwa yatim itu termasuk yang menerima zakat. Ya, kalau
yatim tapi bapaknya kaya, yatim tapi bapaknya Rizal Bakri, masa bisa itu? Maka dia tidak sebagai asnaf yang boleh menerima zakat. Maka disebutkan hanya fakir miskin. Apalagi kalau dia fakir miskin, yatim lagi, masya Allah. Nah itu bahkan lebih-lebih. Nah itu kadang orang bilang, anak yatim nggak boleh terima zakat. Bukan nggak boleh. Maksudnya kalau yatim kaya, baru nggak boleh. Lihat dulu, bukan karena yatimnya itu yang dinikah, tapi kondisinya. Mau yatim mau enggak, kalau miskin dia berhak menerima zakat. Itu yang pertama terkait tentang apa korelasinya santunan anak yatim atau dijadikan muharram ini sebagai lebaran anak yatim. Karena memang tadi saya katakan ini adalah bulan di mana amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagus di antara mungkin amal yang kita lakukan adalah menyantuni anak yatim. Tetapi secara dalilnya itu tidak ada. Dalil umum saja. Kemudian ada sebagian keyakinan orang tadi bahkan tadi ya, sebagaimana ibu katakan bahwa Muharram itu kayaknya identik dengan serem-serem. Bulan Muharram itu satu syuro gitu ya, atau Asyuranya, Asyura itu kan 10. Maka dikenal nanti tanggal 10 Muharram itu dikenal sebagai hari Asyura. Hari Asyura itu di antara hari yang sangat mulia, hari yang sangat istimewa. Bahkan kita disunahkan untuk berpuasa. Maka ibu bapak nanti yang diberikan kesempatan oleh Allah kesehatan bisa bertemu dengan tanggal 10 Muharram, maka jangan lupa untuk berpuasa Asyura. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Asyura. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Asyura. Apa kata Rasulullah? Yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Itu mulianya Asyura itu. Asyura itu Asyura 10. Maksudnya tanggal 10 Muharram. Ini sunnahnya. Karena Rasulullah waktu berhijrah itu ke Madinah, kemudian beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa? Apa kata mereka? Aku berpuasa untuk mensyukuri nikmat Allah yang menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Aku lebih berhak daripada kalian terhadap Musa. Maka wahai sahabatku, aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Nah itu asbabul wurudnya perintah untuk berpuasa sunnah pada hari Asyura disebut dengan saum Asyura tanggal 10 Muharram. Fadilahnya mampu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi Asyura maupun hari-hari di bulan Muharram itu hari-hari yang istimewa. Tidak ada kaitannya dengan serem-serem. Serem-serem itu maksudnya apa? Serem sama siapa? Sama jin. Jin itu saudara kita. Maka kan kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kamu jangan beristijmar. Kalau beristinja kan bersuci dengan air. Kalau beristijmar itu bersuci dengan batu. Maka jangan beristijmar dengan tulang atau kotoran yang kering. Fa innahu ta'amu ikhwanku. Itu adalah makanan saudaramu. Jin maksudnya. Masa sama saudara sendiri takut? Serem. Itu saudara kalian kata Rasulullah. Maka jangan beristijmar dengan tulang. Jangan bersuci dengan tulang dan kotoran kering, karena itu adalah makanan saudaramu kata Rasulullah. Tidak disebut tapi saudaramu, biar lebih akrab gitu, biar lebih dekat. Jadi nggak serem. Kadang kita juga begitu nih malam Jumat nih. Akidah kita yang harus yang diluruskan. Malam Jumat itu adalah sayyidul ayyam.
hari yang terbaik itu di antara hari-hari. Masa serem nih? Jangan keluar nih. Ada kuntilanak nih, genderuwo. Kuntilanak itu bahasa mana? Dalam hadis nggak ada kuntilanak. Makhluk Allah itu adanya malaikat, manusia, sama jin. Udah itu doang. Genderuwo, suster ngesot, sundel bolong, itu karena bapak ibu ini ahli sufi semua. Itu masalahnya. Suka film. Jadi apa yang di film itu jadikan akidah, itu masalahnya. Ini malam Jumat nih. Nonton Terowongan Casablanca. Dia keluar malam Jumat nih. Masya. Maka baca tafsir surah Al-Jin tuh. Bagaimana jin? Bahwa jin itu sebenarnya takut sama ibu. Kata Imam Ibnu Katsir, pernah satu kejadian, orang-orang itu akan bepergian, kemudian dia melewati sebuah pohon yang besar. Mungkin sama kayak kita kan, serem nih, gak ada orang nih. Akhirnya apa kata orang itu? Mbak, permisi mbak, saya cuma numpang lewat. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu? Awalnya dia lihat orang, di situ dia lari jinnya. Tapi pas tahu manusia takut, balik lagi dia. Ternyata dia takut sama gua kerjain dia. Nah begitu tuh Bu. Maka kalau ibu takut, misal sendiri sepi, udah melihat dia goyang-goyang di pintu, wah itu udah takut nih. Itu semakin jadi itu jin tuh. Tapi kalau mana sih keluar, kok ulang nih mata, wah itu baru dia takut tuh. Dia kalau kita berani Bu, dia takut. Tapi kalau kita takut, dia berani. Jadi jangan takut sama jin. Bu, ngapain takut sama jin? Itu juga nggak kelihatan. Dia godain itu Bu, karena itu takut. Baru dia iseng. Jin memang iseng orangnya. Begitu kan, nggak ada kerjaan. Itu yang iseng itu Bu, Pak. Itu adalah jin yang nonjok gitu. Yang sudah nggak ada kerjaan. Kan dia kerjaannya kadang goda orang. Kalau di masjid nih, godain apa nih biar ngantuk, biar tidur, biar gelisah tuh. Begitu dia di pasar biar orang berbohong. Kan sudah ada job bisnya dia. Udah dikasih SOP-nya tuh. Ini yang iseng kesurupan, bikin kesurupan orang, atau yang dipakai oleh dukun untuk guna-guna orang. Itu adalah jin yang ngejob. Dari mana dia? Kita ini, kata Rasulullah, setiap kita ini punya korin, punya jin yang mendampingi kita dari lahir. Tapi bedanya, jin itu tidak mati. Kita mati nih, jin gak mati. Maka dia setelah mati, tempat dia bersarang itu, engkau juga ya Rasul ada jinnya. Iya, aku juga ada jinnya, kata Rasul. Tapi korin yang ada dalam diri ini sudah Islam. Jadi godaan Rasulullah jadi berkurang. Maka nggak tahu kita kalau panas-panas ibadah itu mungkin jinnya kafir itu. Juga belum sunat juga kali itu. Nggak mandi nggak apa kali. Jadi setiap kita meninggal, dia itu masih hidup. Dia mau ngapain lagi? Maka itulah kadang kalau ada orang meninggal, kemudian jadi mana saya lihat si nenek itu ada di depan rumah ya. Itu bukan ruhnya, tapi itu adalah korinnya. Coba Bapak baca tentang tafsir Al-Jin. Itu korinnya yang dia ingin eksis dia. Karena yang punyanya sudah meninggal. Jadi itu bukan kalau melihat, tapi Pak Ustadz kayaknya benar itu nenek saya tuh semalam saya bilang. Iya itu bukan nenekmu. Nenekmu sudah meninggal. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Kalau sudah menjadi itu sudah urusan Tuhanmu, kata Allah. Dia sudah ada di alam barzakh. Alam barzakh itu alam yang sudah tidak bisa dilampaui, namanya barzakh. Begitu. Jadi ruh itu ngapain pulang-pulang ada kerjaan? Itu jin gitu. Itu jin, memang jin menampakkan dirinya, dia ini eksis. Jadi begitu, jangan takut sama jin. Karena kalau kita takut dia ngerjain, itu masalahnya. Ini kalau masalah jin ini memang sampai lama. Baik, kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kerja gitu ya, yang ada kaitannya dengan riba. Pada intinya bahwa setiap ada kelebihan dari pinjaman, kata Rasulullah,
kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap ada kelebihan atau manfaat yang bisa kita dapatkan dari apa yang kita pinjamkan itu adalah riba. Kemudian bagaimana seseorang itu bekerja pada sistem ribawi? Yang terkena kata Rasulullah kalau ada suatu riba itu, yang pertama adalah orang yang bertransaksi, kemudian juru tulisnya, sekretaris, kemudian yang ketiga yang menjadi saksi. Nah itu ketang semua itu. Dan ada seseorang yang melakukan perbuatan riba, meminjamkan uang. Nah itu kedua orang itu kena riba, kena dosa. Kemudian yang menulisnya, dia tulis tuh, catat tuh berapa yang dipinjamkan, mengembalikan berapa. Terus siapa lagi? Saksi yang menyaksikan. Nah, kalau dia ada hubungannya dengan riba tersebut, maka secara tidak langsung dia menjadi wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Maka kalau kita menolong terjadinya suatu perbuatan dosa, maka kita yang ikut andil itu juga kena dosanya. Atau bahkan kalau kita menyentuhkan sesuatu yang buruk, kemudian keburukan itu diikuti oleh orang lain, maka kita mendapatkan andil dosanya. Itulah kata Rasulullah, Qabil itu punya andil dosa dari setiap orang yang terbunuh di atas muka bumi ini, kata Rasulullah. Qabil itu punya dosa dari setiap orang terbunuh. Apa sebabnya? Li'annahu kana awwal man sannal qatla, kata Rasulullah. Karena Qabil yang pertama kali mencontoh untuk membunuh orang lain. Jadi kalau ada andil dari suatu dosa yang kita lakukan, maka kita mendapatkan dosanya. Mungkin itu sebagai jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena sudah jam lewat ya Pak. Atau mau sampai zuhur nih? Cukup? Baik, Ibu Bapak, untuk keberkahan mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan hati yang istiqomah untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang luas, halal dan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Lebih kurangnya
wabarakatuh.